Tim gabungan Basarnas dan BPBD dengan dibantu warga mengevakuasi sebuah mobil yang terseret arus sungai di Jalan Lau Simeme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Empat korban yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam mobil yang sempat terseret arus. Mobil berhasil ditemukan setelah satu korban selamat meminta pertolongan warga setempat. Peristiwa bermula ketika penumpang mobil baru saja pulang dari hajatan di Kecamatan Biru-Biru. Saat melintas di jembatan desa Lau Mulgap, mobil yang ditumpangi korban hanyut terseret derasnya banjir. Kejadian di mana satu unit mobil hanyut terbawa arus akibat luapan sungai yang ada di sisi sebelah kanan saya saat ini. Dan hingga saat ini informasi yang bisa kita sampaikan bahwasanya satu orang selamat. Satu persatu jenazah korban berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur tega meracuni istri dan pelanggan warung kopi milik istrinya. Pelaku nekat menaruh racun tikus karena kopi ke dalam kopi karena terbakar api cemburu. Nasib Samino Putro berakhir di tahanan Mapolresta Mojokerto. Pria 45 tahun ini ditangkap polisi atas dugaan meracun istri dan pelanggan warung kopi milik istrinya dengan racun tikus. Akibat ulahnya, ponistri, istri pelaku dan seorang pelanggan, Nur Ahmadi, dirawat di puskesmas dan rumah sakit Sakinah akibat keracunan. Keduanya sempat kritis, namun beruntung nyawanya bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat menabur racun ke dalam toples berisi kopi di warung istrinya karena terbakar api cemburu. Racun itu di toples tempat tuku kopi, pagi harinya dua orang pertama inilah yang mengkonsumsi dan terindikasi kuat keracunan karena meminum kopi yang ada racunnya. Dia masuk sama istrinya, ya, cemburu gitu kan. Cemburu itu terhadap siapa itu? Itu berdasarkan keterangan tersangka. Polisi menyita toples kopi yang sudah diracun tersangka dan racun tikus yang dibeli tersangka untuk meracun istrinya. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan kasus Nur Hayati, seorang pelapor kasus korupsi dana desa yang dijadikan tersangka, akan dihentikan. Pihak Nur Hayati menyambut baik kabar ini dan berharap status tersangka segera dicabut. Polemik status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, akhirnya menemukan titik terang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan menghentikan status tersangka Nur Hayati dan tengah menyiapkan formula yuridisnya. Namun di sisi lain, kasus korupsi yang menjerat kubu desa tetap dilanjutkan. Sampai, dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan. Apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Kabar ini pun menjadi angin segar bagi Nur Hayati. Pihak keluarga pun menyambut baik dan berharap status tersangka segera dicabut. Sementara Nur Hayati kini masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Kita intinya keluarga tidak bisa, kita udah senang gitu menangani. Berharap secepatnya dicabut. Berharap secepatnya. Apa secepatnya apa itu? Dicabut atau pencabutan itu dan terima kasih secara kertas gitu kan. Sebelumnya penetapan tersangka terhadap Nur Hayati menjadi sorotan. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara desa Citemu malah dijadikan tersangka pada Desember 2021 lalu usai melapor dan membantu penyidikan korupsi kubu desanya. Dalam penyampaian surat
tersangka ke saya yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh kubu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Nur Hayati dijadikan tersangka karena polisi menemukan indikasi keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Sementara Barreskrim Polri belum berencana menindak anggotanya yang menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita parubaya tertangkap kamera pengawas mencuri uang di toko kue di Pasar Rebo, Jakarta. Pelaku mengambil dompet pemilik toko yang sedang tertidur pulas. Emak-emak yang belum diketahui identitasnya ini berpura-pura memilih kue-kue yang ada di sebuah toko di Jalan Raya Jakarta Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Secara perlahan, pelaku menggeser tas milik korban berisi uang penjualan sebesar 12 juta rupiah. Hingga akhirnya, korban yang tertidur pulas tak menyadari bila tas berisi uang yang disimpan di dekatnya hilang di gondol pelaku. Kue dulu seolah-olah seperti pembeli. Nah, dan setelah kira-kira posisi aman, baru dia mengeksekusi tas saya. Tas tuh sempat ditaruh di meja, diambil kresek hitam, dimasukin tas saya kresek hitam. Jadi keluar nenteng kresek seolah-olah dia belanja kue. Nah, gitu. Jadi emang itu udah profesional. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolsek Pasar Rebo dengan rekaman CCTV sebagai bukti. Sebelumnya korban juga mengaku pernah kehilangan uang tunai senilai 35 juta rupiah dan 4 unit telepon genggam. Dari Jakarta, Dio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kemunculan kawanan buaya membuat kaget warga Kelurahan Bumi Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung. Buaya muncul di kali dekat dengan permukiman warga. Video amatir merekam kemunculan beberapa buaya muara yang masih kecil berada di sungai Jalan Haji Suhari, Bandar Lampung, Lampung. Sungai ini tak jauh dari permukiman warga. Banyaknya buaya kecil mengkhawatirkan karena sungai sering dibuat bermain oleh anak-anak. Selain itu, diduga terdapat induk buaya tak jauh dari lokasi penemuan. Seorang warga yang berprofesi sebagai pawang juga sudah mendatangi lokasi untuk menangkap buaya. Berapa sih terakhir lihat? Terakhir lihat sepaha inilah. Ada semeter lebih. Semeter lebih kalau semeter. Udah kalau dari kita sendiri udah berapa hari nih ngeliat? Dari hari Selasa mulai. Jadi udah berapa hari jatuhnya? Jatuhnya 5 harian. Udah 1 pekan ini lah ya. Berarti berbahaya nggak sih buaya muara itu, apalagi di tengah pemukiman warga itu, Pak? Sebenarnya kalau makanannya masih cukup nggak berbahaya, cuman kan lama-kelamaan besar kebutuhan makanan makin banyak juga ya bisa bahaya. Warga sudah sering melihat kemunculan buaya dan berharap pihak terkait dapat menangani hewan berbahaya tersebut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andre Safandi, iNews melaporkan. Mulai 27 Februari kemarin, harga seluruh produk LPG non-subsidi naik. Kenaikan berkisar antara Rp1.600 hingga Rp2.600 per kilogramnya. Pemerintah kembali memberlakukan kenaikan harga untuk semua produk gas LPG non-subsidi. Kenaikan harga ini mulai berlaku pada 27 Februari kemarin. Namun, salah satu pemilik agen penjualan gas LPG di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, mengaku belum menaikkan harga LPG, mengikut harga yang baru karena masih memiliki pasokan yang lama. Pemilik agen baru akan mengikuti harga yang berlaku jika sudah ada pasokan gas yang baru. Dari pemasok, penjual gas membeli LPG seharga Rp88.000 untuk ukuran 5,5 kg dan Rp187.000 untuk LPG 12 kg. Di pasaran, harga beli oleh masyarakat nantinya akan lebih tinggi dari harga yang berlaku. Belum tahu masuknya, ini juga stoknya udah habis dari kemarin. Ya, ntar kalau datang harga baru ya jualnya baru lagi. Tapi belum ada info dari pemasoknya ya Bu ya? Kan tanggal merah.
Baru dengar sih malam minggu lenting-lentingnya. Kenaikan harga gas ini mendapatkan protes dari masyarakat yang merasa kesulitan lantaran tidak hanya harga gas saja yang naik, tetapi harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Untuk tanggapannya sebenarnya keberatan, apalagi zaman COVID begini, kita juga buat nyari duitnya juga susah. Jadi buat belanja juga kurang. Apalagi Desember kemarin juga baru naik ya, Bu? Iya benar, minyak pun juga sekarang sulit. Dengan kenaikan ini, warga yang biasanya menghabiskan gas LPG ukuran 12 kg untuk 1 bulan seharga Rp155.000, saat ini harus mengeluarkan biaya lebih, mencapai Rp200.000. Dari Jakarta, Yosepina Damaris dan Edi Nugroho melaporkan. Pemirsa, melambungnya harga daging di pasaran membuat pedagang sepi pembeli dan merugi. Bahkan sejumlah pedagang menggelar aksi mogok berjualan selama 5 hari sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging sapi. Tingginya harga daging sapi lokal di pasaran membuat sejumlah pedagang sapi lokal di pasar tradisional mengalami penurunan omset hingga mogok berjualan. Harga daging yang biasanya di kisaran Rp120.000 per kilonya kini naik hingga Rp140.000 untuk per kilogram. Di Pasar Rumpin Bogor, Jawa Barat, pedagang kesulitan menjual daging sapi lokal yang dibeli dari pemotongan. Para pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak awal Januari lalu dan terus melambung hingga hari ini sekitar 20%. Ya tukang daging dibilangnya ditaik-taikin aja katanya sih, padahal dari sananya juga udah naik. Kan nggak mungkin saya belanja misalkan harga 12 dijual 11,5 atau 110. Sementara di pasar tradisional Ciluk, Kota Tangerang, seperti inilah kondisi lapak pedagang sapi yang mogok berjualan. Sekitar 60 pedagang menggelar aksi mogok berjualan. Aksi ini sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Imbas mahalnya daging sapi ini, pedagang mengaku kesulitan menjual pada konsumen karena kenaikan sangat signifikan. Sementara 5 hari ya, si Jabodetabek, ya kan? Karena kan istilahnya dagang daging ini terlalu mahal gitu. Kita beli nggak bisa dijual, ya kan? Untuk konsumen ini saya rasa kasihan gitu. Bukan hanya di Pulau Jawa, tingginya harga daging juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejak beberapa hari terakhir, para pedagang daging sapi di pasar besar Palangkaraya dipusingkan dengan tingginya harga daging di tingkat pemasok atau distributor. Pedagang juga berharap agar pemerintah daerah setempat tidak tinggal diam dengan permasalahan yang dialami pedagang. Pedagang meminta solusi agar harga daging di tingkat pemasok bisa normal dan mudah didapat. Anggota One Team Press sekaligus pengusaha Arifin Panigoro wafat di Amerika Serikat Minggu waktu setempat. Jenazah almarhum segera diterbangkan ke Indonesia dan disemayamkan di rumah duka. Arifin Panigoro tutup usia di 76 tahun saat menjalani perawatan di Mayo Clinic Rochester, Amerika Serikat pukul 14.45 waktu setempat atau sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Arifin Panigoro kemungkinan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata setelah jenazahnya nantinya tiba dari Amerika Serikat. Arifin Panigoro merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024. Sosok Arifin dikenal sebagai pengusaha minyak dan gas terbesar di Indonesia. Almarhum pemilik Medco Energi yang sudah berdiri sejak tahun 80-an. Arifin sempat aktif di dunia politik dan aktif di dunia sepak bola Indonesia. Suara penolakan tata cara dan persyaratan pencairan jaminan hari tua yang juga diperjuangkan Partai Perindo didengar Presiden Joko Widodo. Presiden telah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja untuk segera merevisi aturan dan persyaratan pembayaran manfaat CHT.
Partai Persatuan Indonesia mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Tenaga Kerja merevisi aturan dan tata cara pembayaran jaminan hari tua (JHT). Kebijakan ini menandakan Presiden peka dan peduli dengan suara pekerja yang juga diperjuangkan Partai Perindo. Kami sejak awal itu mendorong supaya pemerintah mengutamakan kepentingan pekerja, jangan mengorbankan kepentingan pekerja. Nah, Pak Jokowi ini luar biasa, beliau peka dengan tuntutan pekerja, dengan kebutuhan pekerja, dan menginstruksikan untuk revisi JHT. Kami sangat menghargai itu. Sejak bergulirnya isu JHT, Partai Perindo telah mendorong agar isu perlindungan pekerja itu mendapat perhatian Presiden Jokowi. Ini bukti Partai Perindo peduli dengan kepentingan dan perlindungan para pekerja. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Ahmad Murhalin, iNews melaporkan. Liverpool juara Piala Carabao usai kalahkan Chelsea lewat adu penalti. Informasinya sesaat lagi.